Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khalifatus Sholihah akan menjelaskan secara singkat mengenai tutorial screen recording atau rekam layar di laptop menggunakan aplikasi Handycam. Ya, membuka PPT menggunakan aplikasi Handycam. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan yakni mengunduh aplikasi Handycam itu sendiri. Kemudian karena saya sudah mengunduhnya, ini ya, tinggal kita buka. Kemudian untuk selanjutnya yakni klik video. Kemudian setelan, spesifikasi menengah, pengaturan, kita pilih AV. Untuk ukuran setengah, fps 30, kodek H264 CPU, kualitas 80. Audio MP3, bitrate 192, saluran stereo, frekuensi 48 GHz. Oke. Kemudian kita kembali ke tampilan awal. Nah, untuk fitur-fiturnya ini ialah untuk memilih mode rekaman. Selanjutnya ini mode rekaman kotak. Itu fungsinya untuk menentukan area mana saja yang ingin kita rekam, bisa diperkecil maupun diperbesar. Kemudian selanjutnya yakni mode rekaman layar penuh full screen. Ini fungsinya untuk merekam semua tampilan layar. Jadi itu modenya itu mode full screen, jadi layar penuh ya. Selanjutnya ini adalah mode rekaman sekitar tikus. Fungsinya itu untuk merekam mengikuti alat kursor. Selanjutnya yakni mode rekaman game. Ini untuk merekam game ya. Ini video, ini nanti kalau kita sudah selesai merekam, nanti hasil rekamannya itu di sini di video. Langsung ini adalah tambahkan overlay kamera web. Ini itu fungsinya untuk menampilkan wajah kita saat rekam layar ini. Jadi jika Anda ingin menampilkan wajah Anda bisa klik ini. Kemudian ini add speakers. Ini untuk menambahkan volume maupun mengurangi volume. Ini tambahkan mikrofon. Ini untuk menambahkan mikrofon ya. Selanjutnya tambahkan efek kursor tikus. Kursor tikus tadi ya, merekam alat kursor ini tikus. Selanjutnya yakni add text overlay effects. Jadi jika Anda ingin menambahkan teks atau kata-kata, kalian klik ini. Selanjutnya jeda. Ini untuk menjeda rekaman Anda. Ini rekam atau ganti. Untuk memulai rekaman, kalian klik ini. Dan untuk menyelesaikannya, kalian juga klik ini ya, untuk memberhentikan. Selanjutnya ini adalah ambil gambar atau screenshot. Jika kita ingin mengambil gambar atau men-screenshotnya, kita bisa klik ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini ya, PPT. Ini di awal, ini pertama yakni pengertian istilah dalam hadis. Kata istilah dalam bahasa Arab berasal dari kata istilah yastalihu istilahan, yang dapat diartikan persesuaian paham dan tidak adanya perselisihan. Jadi kata istilah memiliki makna kesepakatan sekelompok orang tentang sesuatu yang khusus. Namun jika menurut mustalah al-hadis adalah sesuatu yang disepakati mereka ahli hadis dan saling dikenal atau masyhur di tengah mereka. Yang kedua yakni istilah-istilah dalam ilmu hadis, yakni ulum al-hadis, ilmu usul al-hadis, ilmu al-hadis riwayah, dan ilmu mustalah al-hadis. Yang keempat yakni istilah-istilah dalam periwayatan, sanad.
Sanad menurut bahasa artinya al-mu'tamad, yakni sesuatu yang dijadikan sandaran, pedoman. Sedangkan definisi secara istilah yakni jalan yang menyampaikan pada matan hadis. Misal Musaddad, Abdul Wahid, Al-Ja'di, Abi Waja, Ibnu Abbas, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yakni lambang periwayatan. Lambang periwayatan haddatsana, sami'tu, haddatsani dipergunakan dalam metode as-sama, artinya seorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seorang guru secara langsung. Lambang periwayatan akhbarana, akhbarani dipergunakan dalam metode al-qira'ah, artinya seorang murid membaca atau yang lain ikut mendengarkan dan didengarkan langsung oleh guru. Yang keenam yakni lambang periwayatan. Lambang periwayatan ambani dalam metode al-ijazah yakni seorang guru memberikan izin periwayatan kepada seorang atau beberapa muridnya. Lambang periwayatan an, hadis ini juga disebut hadis mu'an'anah. Orang yang menerangkan hadis beserta sanadnya dinamakan musnid. Sedangkan musnid ialah hadis yang diterangkan sanadnya sampai ke Nabi dan sandarannya muttasil kepada Nabi. Yang ketujuh yakni matan. Matan menurut bahasa artinya keras, kuat, asli. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Misal contohnya yakni ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Mukharij menurut bahasa menampakkan, mengeluarkan. Sedangkan menurut istilah adalah seseorang yang menyebutkan hadis dalam kitabnya beserta sanadnya. Yang kedelapan yakni istilah-istilah dalam kepakaran hadis. Ada Amirul Mukminin, yakni suatu gelar tertinggi pada masa tertentu sebagai seorang penghafal hadis dan mengetahui ilmu riwayat dan riwayah. Al-Hakim, suatu gelar keahlian bagi pakar hadis yang menguasai seluruh permasalahan hadis. Al-Hafiz, yakni gelar ahli hadis yang dapat mensahihkan sanad beserta matanya. Al-Hujjah diberikan kepada pakar ahli hadis yang kemampuan hafalannya dapat dijadikan hujjah dari penghafalannya. Al-Musnid, gelar keahlian yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya. Selanjutnya yakni berkaitan dengan generasi perawi. Tabaqat, kelompok beberapa orang yang hidup dalam satu masa atau satu generasi. Tabi'in adalah seorang muslim yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi para tabi'in belajar kepada para sahabat. Sahabat menurut istilah muhadditsin adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam. Jadi sekian persentase menggunakan screen recording atau rekam layar di laptop menggunakan webcam. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.